Berarti sekarang Al-Maidah 58. Nah, dari kakak udah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانوا وأضلوا عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقظوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Ya, udah ketemu duluan siapa? Dilanjutkan. Sekarang Torik ayat 71. Hadis kita surat Al-Maidah ayat 71 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu summa taballahu alaihim Allahu alaihim summa amu wa sammu katsirum minhum wallahu basirum bima ya'malun. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam wa qala al-masihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbakum
innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahun nar wa malidzalimina min ansar. Laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Ma masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'an. Wallahu was-sami'ul 'alim. Qul ya ahlal kitabi Sami'un alim. Udah cukup. Tapi di sini masih lanjut Kak. Oh, astagfirullahaladzim. Itu 76 kan? Kenapa Kak? 76 ya? Iya. Ya, cukup. Alhamdulillah. Besok berarti Al-Maidah ayat 77. Besok sekarang hadis belum, Bapak? Hadis silakan, hadis. Ini saya. Ahlan. Wah, Ayat berapa, Rik? 77. Surat apa? 77, Al-Maidah. Surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat 77. Nah, itu 7 betul. Dari Arab beneran ini lagi ini kelihatannya. Bukan yang murid abang ini. Ayo lanjut. 77. Ya, 77. Sampai ayat berapa, Kak? Sampai ayat 82. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u qaumi qad dolu min qablu wa adallu kasiran wa dolu an sawa'in sabil. Du'ina allazina kafaru min bani Israil ila ala lisani Dauda Isa ibn
wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkari fa'aluhu labit labit samakanu ya'alun tara kathiran taro kathiran minhum yatawallawna lazina kafaru labis samakat qaddamat lahum anfusuhum ang sajidallahu alaihim wa fi azabihum khalidun walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi ma takhazuhum awliya'a walakinna katsiran minhum fasiqun latajidanna asyaddan nasi adawata watal lil ladzina amanu wa ayyahud amanul yahuda walladzina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanul lilladzina qalu inna nasara dalika bi anna minhum kisisina waruhbanau wa annahum la yastakbirun. Sadaqallahul azim. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah tadi ini kan saya kembalikan ke MC, cuma sebelumnya kita sedikit belajar terkait dengan tajwid. Tadi kita mulai dari 68 ya, 65 ya tadi. Baik, teman-teman, sedikit tentang hukum baca. Hukum baca mat arid li sukun. Mat arid li sukun itu adalah mat tabi'i yang diwakafkan di akhir kalimat. Biasanya dia contohnya untuk ayat ke-65 ini. Jannatin na'im. Itu kan ya, na'im. Contoh lain, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, him. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu disebut mat arid li sukun. Dia itu adalah mat tabi'i yang diwakafkan. Jadi mat tabi'i itu kan kita tahu ya, fathah bertemu dengan alif. Contohnya mat tabi'i fathah bertemu alif itu contohnya tadi masih di ayat 65, lakafarna itu fathah bertemu dengan alif atau hamzah. Kasroh bertemu dengan ya, mungkin
kita sering lah ya, kasroh bertemu ya, dan terakhir apa namanya? Nah di sini contohnya naim, kasrohnya ain, kasroh i bertemu ya. Biasanya harusnya 2 harokat, tapi karena dia di akhir dibacanya 4 atau 6. Naim, gitu ya, cara bacanya begitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim gitu. Dia agak panjang, tapi tidak menghilangkan huruf ujungnya. Kalau huruf ujungnya mim tetap dibaca naim. Itu terus yang 6 juga sama, ya malun. Nah ini mata arif disukun juga sama, ya malun, bisa 4 bisa 6 boleh. Nah teman-teman sekalian, itu adalah hukum mat arif disukun. Ya, dikit-dikit. Ada yang kurang jelas mata arif disukun? Jelas ya? Sering kita temui kok. Kafirin, ini juga sama nih di ayat ke-67. Mata arif disukun juga. Nah, cara bacanya kalau emang bertemu dengan hurufnya seperti itu, kalau yang satu kita baca 4 ketukan atau 4 harokat, yang lain juga sama. Jadi nggak panjang pendek. Tadi terkait dengan mata arif sukun, teman-teman. Terus kemudian terkait lagi apa tadi ya? Hukum hamas, namanya huruf hamas. Huruf hamas itu di mana ya? Huruf hamas itu tadi kakak lihat. Dia tuh biasanya itu hurufnya itu fahu syaksun sakata, terus sin fahu syaksun shin, kaf ta. Nah itu ya, itu bisa dicari tentang apa cara membaca hams. Contohnya lil khauf, nah itu fa do khauf, dia ada seolah-olah ada angin yang keluar. Kayak gitu, itu bacanya seperti ada angin yang seperti keluar gitu dari mulut kita. Nah ini tadi nih contohnya di ayat ke-69 teman-teman ini kan, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun. Kalau khaufun biasa dibaca, tapi kalau misalnya kita nggak puas napas, nggak puas kak napas saya kak, ayat ke-69 ya, bisa dilihat ya. Misalkan mau berhenti di khauf, fala khauf itu kalau berhenti, tapi kalau disambung khaufun alaihim, kalau misalkan diberhentikan dia bisa hamas juga sama. Terus apa lagi ya? Nah itu aja dulu dah terkait dengan hamas sama mat arif li sukun. Semoga kita bisa ini. Terus ya jangan lupa ya, kalau yang atasnya ada kayak payungnya itu ya, contohnya pada ayat ke-71 tuh. Wahasibu, yang ada kayak payungnya di atas itu dibaca juga panjang. Jangan sampai kita pendek-pendek juga. Sering lah kita ngeliat yang ada payungnya itu. Ya ayyuha, ya itu contohnya ayat ke-67 di awalnya. Ya itu ada kayak payungnya, jadi baca panjang juga. Baik, itu teman-teman terkait dengan tajwid. Ada yang kurang jelas nggak masalah beberapa hal terkait dengan cara baca Quran? Cukup? Jelas? Jadi jelas ya? Ada tanya lagi? Cukup? Cukup. Oh, siap. Berarti nanti tolong dicatat ya, besok itu kita Al-Maidah ayat 83. Tadi kita masukin. Baik, kemudian saya kembalikan lagi ke MC. Silakan MC. Baik, alhamdulillah kita telah selesai untuk sesi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang membacanya dapat mendapatkan pahala dan kebaikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lillahi sa'asulahu bil huda wa dinil haqqi zirahu ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, semoga pada kesempatan kali ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi bugar, dalam kondisi senantiasa istiqomah, dalam kondisi istiqomah untuk terus bersemangat untuk mengikuti acara kajian-kajian ataupun tos. Ini sebenarnya ada materi, cuma sebenarnya udah pernah, nggak apa-apa, saya ulang lagi. Kelihatan nggak ya? Kelihatan Kak. Ini sebenarnya waktu itu pernah kita sampaikan, cuman ini hal yang sangat penting ya, diulang-ulang nggak apa-apa, biar semangat. Baik teman-teman sekalian, sesungguhnya saat ini kita berada dalam fase sebagai seorang pemuda. Dan pemuda itu merupakan sosok yang sangat didambakan gitu ya, sosok yang sangat berperan dalam sejarah, dan sejarah pun menyatakan bahwa pemuda itu adalah orang-orang yang mampu melanjutkan tongkat estafet itu sendiri. Hal itu diambil dari seorang pemuda, contohnya siapa? Muhammad Al-Fatih. Novel itu dalam usia 21. Terus siapa lagi? Banyak sekali para sahabat ketika pengikut Rasulullah itu dalam usia yang sangat muda. Ada Ali bin Abi Thalib yang berusia sekitar 7 tahun, 8 tahun. Terus yang lain. Karena Rasulullah itu paling tua di antara mereka gitu ya. Bahkan Abu Bakar sendiri tahun 2 tahun gitu. Jadi usianya itu relatif masih muda. Kemarin kita sudah sempat karena kontribusi dari para sahabat itu mampu kreativitas. Kemarin sudah kita bahas bagaimana perkembangan Rasulullah itu mampu dan luar biasa sekali gitu ya, meningkatkan kualitas yang hebat. Jadi ketika Islam itu menjazirah Arab itu kemudian memperlebar ke Syam, dengan ke Afrika, sampai dengan ke sampai akhirnya berekspansi ke daerah lain tuh, Islam itu saat itu tidak kekurangan dan bahkan sangat berlebih gitu ya. Bagaimana kita ada namanya Ibnu Jarrah, terus ada Amr bin As, terus ada Khalid bin Walid, tokoh-tokoh yang legendaris lah ya. Jadi kalau misalkan kita mau mencari contoh rujukan, gak usah kita melihat dari tokoh-tokoh yang ada di Marvel atau DC atau apa ya, karena itu adalah tokoh-tokoh buatan. Dan mungkin kalau sekarang tuh yang lagi baru apa, film Loki ya, film Thor itu ya, dimana mereka itu ada tokoh-tokoh fiktif gitu ya, dari hayalan-hayalan yang tidak ada gitu. Kemampuannya pun juga seperti kayak Aquaman gitu apa, yang mampu menggerakkan binatang-binatang laut gitu ya, itu nggak ada. Tapi kalau misalkan kita mau mencontoh itu, contohlah dari kisah-kisah para sahabat, para rasul terdahulu. Dan bahkan porsi sejarah sendiri, kisah-kisah itu dalam Al-Quran itu sepertiganya itu adalah kisah-kisah. Dan makanya kalau kita baca Al-Quran itu seringkali diselipkan banyak sekali kisah-kisah tentang perjuangan Nabi Musa, perjuangan Nabi Yusuf alaihissalam, perjuangan Nabi Muhammad, dan para nabi-nabi yang terdahulu. Nah teman-teman sekalian, itu menggambarkan bahwa kita harus belajar sejarah, dan sejarah itu adalah sesuatu yang harus kita kuasai. Tidak hanya sejarah peradaban Islam, pastinya kita harus pelajari ya, tapi juga peradaban dunia juga sama. Bagaimana perang dunia pertama, perang dunia kedua, terus bagaimana kisah kerajaan Persia, Romawi seperti itu, dan geopolitik. Kalau
bisa sih menghafal juga peta-peta tuh. Nah, kan kita tahu nih, oh kita sering bahas tentang Palestina. Palestina ada di mana ya secara peta ya? Oh Palestina itu sebenarnya lokasinya itu tidak jauh dari Jazirah Arab. Dia berdekatan dengan mana? Dengan Syam. Ada dekat Suriah. Sini dia dekat Mesir. Nah, itu harus tahu tuh titik-titiknya di mana. Begitu juga dengan Eropa. Kayak misalkan Italia ada di sebelah mana ya? Oh di sebelah sini, dia sebelah sebelah barat gitu ya. Terus dia berdekatan dengan mana? Dengan Yunani misalkan. Nah, terus ke sana lagi apa? Perancis gitu ya, atau Roma gitu ya. Ke bawah apa? Maroko mana? Maroko dekat dengan Afrika Barat seperti itu. Nah itu harus tahu tuh kayak gitu tuh. Jadi ilmu kita akan berkembang. Teman-teman sekalian, yang jadi masalah adalah saat ini kebanyakan pemuda itu memiliki potret kurang yang mencoba banyak orang-orang generasi yang mencoba menghancurkan pemuda. Kenapa? Karena pemuda adalah bakal dari kebangkitan Islam. Dan bahkan Soekarno sendiri pernah menyampaikan seluruh pemuda akan berubah. Pemuda saat ini dan kita enggak ya, banyak yang terjebak dengan narkoba, rokok, keras. Mudah-mudahan ya kita berlindung jangan sampai masuk ke sini. Kenapa? Karena kita sekalinya sudah masuk ke sini maka akan muncul efek candu ya, dan akan menggerogoti tubuh kita gitu. Dan bahkan bisa sampai mencuri ya supaya biar dapat lagi obatnya. Nah, terus kemudian apalagi teman-teman, pacaran dan seks bebas. Ini juga nih kita juga mesti yakin jodoh itu sudah Allah berikan ya, Allah sudah Allah tetapkan. Jadi jangan khawatir kalau misalkan Kak nanti saya nggak dapet jodoh Kak gitu ya. Jangan khawatir, teman-teman kan sendiri untuk sesuai mendapatkan pasangan yang soleh-soleh seperti itu. Kalau misalnya kita mau mendapatkan pasangan yang soleha itu kita harus awali membentuk diri kita menjadi seorang yang soleh. Kenapa? Karena pria yang baik itu akan mendapatkan wanita yang baik. Itu juga sebaliknya. Dan pria yang baik. Nah terus kemudian juga selain itu juga game online, ini sosmed lah ya sekarang ini. Sosmed itu begitu gencarnya ya teman-teman ya. Sampai seringkali kita kalau misalkan kita hitung-hitung waktu kita ya, mungkin buat diri kita sendirilah, kita gak usah lihat orang lain ya, berapa banyak waktu kita yang kita luangkan untuk membaca Al-Quran dibandingkan dengan membuka sosmed, membuka game online seperti itu, game. Dan itu harusnya menjadi PR buat kita bahwa sebagai seorang generasi Islami itu bukan berarti sama sekali gitu ya. Boleh nggak sih Kak main game? Jawabannya boleh, tapi tidak berlebihan. Yang tidak boleh adalah berlebihan. Bagaimana ukuran berlebihannya Kak? Nah coba aja diukur. Banyakan mana main game sama baca Quran? Banyakan hari ini sudah baca buku atau belum? Baca buku Islam udah belum? Ini waktu kita akhirnya tergadaikan oleh sosmed ataupun game online. Bahan perkelahian tawuran ini mungkin saat ini udah enggak ya, tapi dulu mungkin sering sekali marak sekali. Ini Afan ini aneh buka slide ini kelihatan ya bahan slide-nya ya, kelihatan ya perubahan slide-nya ya. Kalau nggak kelihatan bilang. Nah, teman-teman ini juga di poin selanjutnya adalah tergila-gila pada artis. Nah ini yang belum lama ini kita lagi ada kasus BTS di McDonald ya, betul ya? Ini ada yang ikutan beli ini enggak? Paket BTS McDonald itu. Nah ini contoh tergila pada artis. Ya itu contoh kecil ya. Contoh besarnya adalah kadang-kadang saking sukanya dengan artis, apakah itu artis film, sinetron, ataupun sepak bola dan lainnya, sampai berlebihan, sampai pengennya semua yang dimiliki atau yang dipakai oleh artis tersebut kita pakai juga. Jadi juga tidak boleh. Nah, teman-teman sekalian, sesungguhnya pemuda itu
tidak mengerjakan hal-hal yang cuma receh begitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena di tangan pemuda itu adalah harapan besar dari peradaban Islam itu sendiri. Peradaban dunia pun juga bertumpu kepada pemuda. Penting sekali pemuda itu. Kalau misalkan ini ada banyak sekali poin-poin terkait dengan pemuda, tapi kakak akan coba ngambil salah satu ya. Jadi menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, jika diibaratkan matahari, maka usia muda itu sama dengan halnya pukul 12 siang. Ketika matahari bersinar paling terang dan paling panas. Pemuda itu memiliki kekuatan yang lebih secara fisik dan semangat bila dibandingkan dengan anak kecil atau usia yang tua ya. Ya. Nah, pemuda juga adalah kekuatan, inspirasi, kreativitas, ledakan rupiah, kesegaran, energik, besar dan penopang peradaban besar. Maksudnya, teman-teman sekalian harus berbangga ini teman-teman sekarang ada di usia muda, ini harus berbangga. Ini kondisinya itu sebenarnya secara fisik adalah fisik yang paling kuat itu adalah pemuda. Nah, tinggal kita manfaatkan apakah buat kebaikan atau kita sia-siakan fisik ataupun segala macamnya. Karena usia muda juga idealisme juga lagi tinggi-tingginya, terus juga semangat untuk belajar juga lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi jangan sampai tersia-sia lah gitu usia muda. Jadi pemuda Islam itu adalah pengemban dari kejayaan Islam itu sendiri dan pembentuk kejayaan Islam itu sendiri. Nah, ini teman-teman contoh usia-usia muda dari para sahabat ketika sudah bergabung dengan Rasulullah dan kemudian akhirnya bisa berkontribusi mengembangkan Islam pada saat itu gitu ya. Nah, usianya masih muda-muda banget. Ada Ali bin Abi Thalib umur 8 tahun, ada Zubair bin Awam 8 tahun, umur 12 tahun, ada yang umur 17 tahun, ada yang umur 18 tahun, ada yang 20 tahun ya. Terus kemudian ada yang umur 26 tahun. Jadi masih sepantaran antum lah kira-kira, dan mereka berprestasi sangat luar biasa. Jadi kesimpulannya adalah waktu yang sangat produktif sekali supaya kita bisa lebih banyak beramal. Tapi tadi kondisi tadi permasalahan terkait dengan hal-hal yang merusak usia muda itu tadi sudah kita sampaikan, dan ini bisa terjadi kenapa? Di antaranya adalah karena hilangnya ruh tarbiyah Islam. Teman-teman sekalian, mungkin walaupun dianggap sepele, tapi sebenarnya pembentukan tarbiyah Islamnya, pendidikan keislaman itu adalah sangat penting dan sangat fundamental. Gitu ya. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat bahwa bagaimana Nabi Ibrahim mendidik Nabi Ismail itu luar biasa ya. Walaupun dia mungkin jarang bertemu dengan Nabi Ismail, karena pada saat itu dia sudah berpisah ya, Nabi Ismail di Mekah, beliau ada di Palestina gitu ya, jauh. Beliau mampu menjadikan Nabi Ismail itu adalah seorang nabi, bahkan ketika diperintah untuk disembelih pun dia juga taat dengan perintah Allah. Dan ini terjadi adalah karena diajarkan fondasi tentang tarbiyah pendidikan Islam itu oleh Nabi Ibrahim dan juga oleh ibunya, yaitu Ibunda Hajar. Nah, terus kemudian hal ini juga terjadi kenapa tidak ada suri tauladan dan panutan yang baik. Ini sekalian, kalau kita mengidolakan pada artis, kalau kita mengidolakan kepada pemain bola atau apa, itu khawatirnya itu kita menjadikan mereka sebagai teladan kita ataupun panutan kita. Ya. Boleh nggak sih kita kagum sama menjadi pihak itu tidak baik, karena nanti kita akan terobsesi, terus kemudian kita akan terimitasi gitu ya, mencoba mengikuti apa yang dilakukan. Misalkan pemain bola kita itu rambutnya agak dicet-cet coklat, misalnya, jadi ikut-ikutan. Oh, dia pakai anting, jadi ikut-ikutan. Nah, ini kalau misalkan menjadikan idola itu sebagai toladan, gitu ya. Dan ini janganlah kita sampai seperti itu ya gitu. Tapi yang sebaik-baik yang kita jadikan toladan itu adalah Rasulullah SAW. Makanya dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasul itu adalah suatu teladan. Nah, itu jadi contoh kita itu adalah Rasulullah. Terus kemudian apa yang terjadi lagi? Kenapa kok pemuda kok tidak bisa bangkit dan tidak bisa menjadi tulang punggung dari peradaban Islam saat ini adalah
adanya frustasi, kecewa gitu ya. Kok kondisi kita seperti ini, kok kondisi bangsa begini, kok banyak korupsi dan lain-lain. Nah ini teman-teman, ini adalah PR yang harus kita selesaikan, gitu, yang harus kita pelajari dan kemudian kita tinggalkan nanti kalau misalnya kita berada di pos-pos tersebut. Tapi tidak berarti kita frustasi, kecewa dan akhirnya menjadi apatis atau masalah bodoh. Itu tidak boleh ya. Jadi kalau misalnya kita melihat biarin aja lah COVID ada nggak ada gitu. Yang penting ini gitu ya. Maksudnya masa bodoh dengan kondisi sekeliling kita jangan. Terus kemudian media dan informasi. Nah teman-teman sekalian tidak diragukan lagi bahwa namanya media sosial itu akan membentuk karakter kita. Jadi kalau misalkan teman-teman yang kan pernah lihat ya ada namanya demam TikTok ya, contohnya ya, contoh demam TikTok ya. Ada anak kalau misalkan didengerin suara TikTok dia bergerak sendiri tuh ya. Itu kejadian ya luar biasa ya. Bagaimana TikTok itu mampu merubah orang gitu ya. Gitu ya. Jadi tiba-tiba jadi ngedance sendiri, goyang-goyang sendiri, terus nah itu efek dari media dan informasi ataupun sosial media yang merusak. Oleh karena itu teman-teman kita harus pintar dan pokoknya selektif ya dalam memilih media yang kita gunakan. Lalu lanjut teman-teman terkait dengan hilangnya ruh tarbiyah Islamiyah. Ini teman-teman sekalian, jadi kita hidupkan kembali bagaimana menjadikan pemuda kembali ke relnya, ke orbitnya sebagai generasi berubah itu harus diawali dengan pembentukan tarbiyah Islam. Dan kalau misalkan kita melihat sejarah, yang paling gampang adalah kisah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu ketika dia menaklukkan Konstantinopel, dia cukup bingung bagaimana caranya. Dia mencoba lewat laut susah, dia mencoba menggunakan meriam yang besar susah, dia mencoba berbagai cara susah gitu. Dan akhirnya dia tidak hanya ahli strategi tapi juga dia memang cerdas ya, dan tapi juga dia seorang yang ahli ibadah gitu ya. Dia sebelum menyerbu dia itu memerintahkan para prajuritnya itu untuk berpuasa gitu ya. Dan ketika di pasukan itu ditanyakan oleh dia ketika duduk bersama dengan sekian banyak ribuan pasukan, dia bertanya siapa yang pernah meninggalkan sholat fardu. Ya. Ternyata kalau yang pernah meninggalkan sholat fardu selama seumur hidupnya selama dia akil balik sampai dengan sekarang maka duduk. Tapi tidak ada yang duduk, jadi semuanya itu terjaga sholat fardunya. Siapa yang pernah meninggalkan sholat rawatib, sholat rawatib seumur hidup? Yang pernah gitu ya. Kita sendiri mungkin kalau sholat rawatib kadang-kadang enggak juga ya. Nah, lagi pertanyaan lagi, siapa yang selama hidupnya sejak akil balik sampai sekarang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud? Pernah meninggalkan sholat tahajud minimal sekali aja sejak dia akil balik sampai sekarang itu duduk. Ternyata duduk semua kecuali dia. Ternyata Muhammad Al-Fatih itu adalah orang yang sejak dia akil balik itu menjadi penakluk itu tidak pernah meninggalkan sholat rawatib, sholat sunnah rawatib ya, dan tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sekalipun itu sehari. Dan kita ingin menjadi generasi yang hebat diawali dengan memiliki tarbiyah Islamnya ataupun pendidikan agama yang baik. Itu diantara sedikit paparannya. Terus tadi contoh teladan itu kita tuh hanya Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Nah, terus teman-teman sekalian, janganlah kita berputus asa ya. Kalaupun nanti suatu saat kita mengalami benturan, kita anggap benturan itu adalah ujian yang Allah ajarkan kepada kita. Mungkin suatu saat kita nih ketika kita lagi mau ngaji ataupun mungkin suatu saat nanti teman-teman jadi kepercayaan untuk ngisi mentoring adik-adik, mungkin aduh kok sedikit sih yang datang, aduh kok udah capek-capek kok pada kabur gitu ya, udah capek-capek gitu ya, ada tugas kuliah, ngeluangin waktu segala macam, wah ribet dah gitu untuk ngaji gitu ya, kok berat banget ya gitu ya.
Teman-teman jangan khawatir gitu. Karena sesungguhnya Allah itu insya Allah akan mengganti setiap latihan kita, setiap kecapean kita gitu, insya Allah. Kita mengalami putus asa. Karena sesungguhnya tahzanin Allah ma'ana, kita bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Lalu mari kita bersama-sama mengkaji Al-Quran. Teman-teman, Al-Quran ini adalah salah satu sarana yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kenapa? Karena itu adalah kalimat-kalimat Allah. Kita baca, kita akhirnya bisa berinteraksi dengan Allah. Nah, oleh karena itu bacaan Qurannya juga harus kita perbaiki, harus kita perbanyak. Kalau udah mungkin ada kekurangan nggak apa-apa, sambil jalan sambil belajar. Terus kemudian media dan informasi. Ini mohon maaf, ini masih yang logo-logo lama ya. Tapi mudah-mudahan kita paham maksudnya. Bahwa untuk pengalihan umat Islam itu dari yang seharusnya tadi pemahaman agama itu seringkali kita dibenturkan dengan media massa, sosmed ya. Ada YouTube, ada WhatsApp, ada Facebook, ada banyak sekali gitu ya. Dan itu akhirnya membuat kita jadi terlarut gitu. Seharusnya kita belajar agama, seharusnya kita mengajak adik-adik kelas gitu. Akhirnya kita larut dengan sibuk dengan permainan online dan lain-lain. Nah, ini mudah-mudahan kita tidak mengalami hal itu. Nah, teman-teman, ada 10 motivasi yang bisa kita renungi dan kita gunakan sebagai cara atau tips-tips untuk buat kita sebagai pemuda Islam supaya tetap semangat dan istiqomah. Yang pertama adalah kembali total kepada Allah. Teman-teman sekalian, bahwa kita harus yakin bahwa kita itu diciptakan Allah itu sebagai khalifah. Baik teman-teman, jadi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar lagi gitu ya, apa yang kurang dalam diri kita, apakah bacaan Quran kita ataupun ibadah kita yang lain. Dan kenapa? Karena kita harus yakin bahwa kita tuh hidup di dunia itu Allah berikan kesempatan gitu ya. Dan kesempatan itu jangan sampai kita sia-siakan. Kenapa? Karena kita akan kembali lagi kepada Allah nanti. Oleh karena itu ketika kita kembali kepada Allah nanti, kita harus memiliki bekal yang cukup. Dan di antara bekal yang cukup itu adalah bekalan amal soleh. Apakah amalan baca Quran, apa amalan ibadah-ibadah sedekah dan lain-lain. Dan di antara amalan itu yang pahalanya luar biasa sebagai amalan yang pelipat ganda itu adalah berdakwah atau mengisi kajian-kajian, mengajarkan adik-adik supaya menjadi soleh. Terus kemudian yang kedua adalah kenali dan pelajari agamamu. Nah, ini penting. Ketika kita mengajarkan adik-adik, kita harus belajar dulu. Dan akhirnya itu akan lama-lama akan menambah ilmu kita gitu. Mungkin kita nanti suatu saat kita nggak ngerti, tapi kita baca lagi buku itu, terus kemudian kita cari informasi dan akhirnya kita belajar. Jadi pelajari ilmu agama itu kita pelajari terus. Terus kemudian tambatkan hatimu kepada masjid. Nah, teman-teman sekalian, salah satu golongan, jadi nanti di ketika hari perhitungan itu nanti ya, semua orang itu akan kepanasan ya, kepanasan, terus kemudian nggak ada naungan. Golongan yang diberikan naungan oleh Allah ya, di antaranya adalah orang yang hatinya tuh tertambat di masjid. Nah, maksudnya apa tuh? Jadi senantiasa kita tuh dekat gitu ya dengan masjid gitu ya, kita sering sholat di sana, baca Quran dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kita galau, itu tempat yang kita tuju itu bukan bukan tempat game online atau bukan tempat time zone gitu. Tapi sebenarnya itu di masjid. Insya Allah kita akan banyak dapat energi, aura-aura positif yang bisa kita dapatkan bila kita seringkali berinteraksi dengan masjid dan begitu juga dengan orang-orang yang ada di masjid dan Al-Quran juga. Terus kemudian jadilah pemuda yang berprestasi. Teman-teman sekalian, kakak waktu itu udah pernah menyampaikan bahwa dakwah antum yang terbesar itu diantaranya adalah dakwah nilai. Gitu ya. Jangan sampai ente udah pada suka ngisi ini, suka ngisi itu, ataupun banyak manfaat tapi nilai jatuh gitu. Jangan sampai. Jadi bagi waktu dan pokoknya
salah satu prioritas yang harus kita kejar. Kenapa? Karena harapannya kalian nanti suatu saat bisa kuliah lagi, S2, S3, kalian bisa jadi dosen atau bisa jadi profesor, tentu tidak akan banyak manfaat yang bisa kita berikan jika kita bisa berada di posisi itu. Oleh karena itu, berharap sih teman-teman, walaupun banyak aktivitas, tapi tetap harus nilai prestasi jangan sampai jatuh. Terus kemudian sambunglah tali silaturahim. Nah, teman-teman sekalian, kita jangan sampai nih ya dengan saudara kita ngomong-ngomong, terus kemudian menjauh dari keluarga ataupun dari teman. Nah, ini memutus silaturahim. Kita nggak boleh dilarang, dalam Islam nggak boleh dilarang memutus silaturahim. Jadi walaupun mungkin teman kita, jadi cara tali silaturahim gimana Kak? Ya kan di konteks pon kita ada banyak orang yang paling tidak mungkin kita gilir, suatu saat kita say hello, assalamualaikum, gimana kabarnya, itu diantara kayak begitu ya. Kalau misalkan kita bisa sambangin, datengin gitu ya, bagus. Tapi kalau enggak, minimal kita say hello, assalamualaikum, gimana kabarnya. Nah, ya kayak gitulah ya. Terus ngomong sebentar sudah. Nah, itu ada contoh sambung silaturahim. Begitu juga kalau misalkan kita ada orang tua kita gitu ya, bagi orang tua kita yang sudah meninggal atau apa ini, kita wajib menyambung silaturahim yang sudah pernah beliau laksanakan sebelumnya. Misalkan dia dulu sering bertemu dengan adiknya atau keluarga yang lain, dan kita sudah meneruskan dan melanjutkan kebiasaan baik yang pernah diajarkan. Terus kemudian teman-teman adalah selektif dalam memilih teman. Nah, ini penting nih. Hadisnya itu adalah apa? Penjual, kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan ikut wangi. Jadi maksudnya adalah apa? Teman-teman itu bukan berarti kita menjauhi ya, yang nggak benar ya. Semua kita temenin, tapi ketika kita memilih teman dekat, kita harus cari teman-teman yang memang betul mengajak kita kepada kebaikan. Jangan sampai kita yang sudah ngaji ini justru ke bawah sama dia. Diajak main yuk, mainnya kemana nih, sono. Terus kemudian akhirnya melakukan kemaksiatan yang tidak sepantasnya. Justru kita harusnya memilih teman yang baik gitu ya. Sebagaimana kalau dalam lirik apa Tonggo Ati itu apa Bokan Soleh Kumpulono ya, kumpulan orang-orang soleh. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena kita nggak bisa sendirian dalam hidup ini. Apabila terutama untuk berbuat kebaikan pun harus bersama-sama. Terus kemudian membentuk kepedulian terhadap umat Islam. Teman-teman sekalian, umat Islam itu ibarat satu tubuh. Gitu. Jadi walaupun kita punya, misalkan ada orang yang agama Islam tapi dia beda negara, itu merupakan bagian dari saudara kita, dan kita menganggapnya sebagai satu tubuh. Jadi makanya ketika ada pembantaian Palestina oleh Israel itu, kita sebagai seorang umat Islam dan sebagai bagian tubuh yang salah satunya gitu, maka kita akan merasa sedih dan merasa terluka. Kita harus dulu. Terus kemudian berjamaah. Nah, berjamaah ini maksudnya bersama-sama. Nggak bisa kita sendirian. Nah, kalau misalkan kita tahu bahwa yang namanya domba itu serigala itu hanya akan memakan domba itu yang sendirian, yang tidak berada dalam barisan. Kenapa? Karena kalau dalam barisan dia akan kuat, tapi ketika dia sendirian maka dia akan mudah diterkam oleh serigala. Terus yang selanjutnya, poin yang ke-9 adalah manajemen waktu dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, saat ini teman-teman sudah berada di di usia mahasiswa ya, banyak kesibukan dan lain-lain. Harus belajar mengatur waktu ya. Jangan sampai waktu itu lewat begitu saja. Kenapa? Karena waktu itu, karakter waktu itu adalah dia tidak bisa berulang. Tidak mungkin kita yang sudah mahasiswa begini terus kemudian kita kayak film Doraemon gitu ya, kembali ke 10 tahun yang lalu. Terus kemudian kita merubah sejarah, itu tidak bisa. Bahwa waktu itu akan terus jalan. Oleh karena itu gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana Kak caranya Kak? Di antaranya adalah membuat planning. Mau jalan nih hari ini, saya mau kemana, mau ngapain, mau ke kampus, mau apa. Sehingga waktu kita akan tertata dan kita bisa maksimal. Dan yang terakhir adalah optimis. Jadi teman-teman kita harus optimis bahwa kita bisa menjadi generasi yang sukses, yang hebat gitu ya. Dan kurangilah hal-hal yang tidak bermanfaat gitu ya. Nah mungkin itu beberapa poinnya. Terus materi ada banyak, tapi paling tidak beberapa poin ini bisa menggugah kita untuk menjadi generasi yang generasi yang hebat gitu, generasi yang dahsyat.
Jadi ngasih yang bermanfaat. Itu saja mungkin dari kakak, motivasi teman-teman. Pokoknya jangan sampai waktu kita itu sayang-sayang gitu, sia-sia. Ada musibah dikit status gitu. Ada musibah dikit keluar WAG gitu. Maksudnya gampang baperan gitu, jangan lah ya. Terus ada yang dikit nggak mau ngaji gitu, nggak enak sama itu si A gitu. Kalau ada dia nggak asik gitu. Nah gitu teman-teman, ini dengan usia segini ini harus kita bisa memahami gitu ya, bahwa ternyata ada orang yang sifatnya seperti ini gitu. Berarti saya harus bersikap seperti apa. Teman kita itu begini ya, tapi sebenarnya dia itu punya kebaikan banyak kok, cuman dia emang punya kelemahan di sini nih. Ya udah saya maklumin deh atas kelemahan dia. Jadi kita harus berbaik sangka. Tapi kalau misalkan memang dia mengajak kita ke arah kemaksiatan, jangan mau. Misalkan, cabut, banyak kuliah mulu gitu ya. Ini dosennya nggak enak nih. Misalnya lagi ada film baru nih, Loki lagi film apa tahu ya. Kata, ya udah. Nah itu jangan mau juga gitu. Jangan mudah kita terombang-ambing. Kita harus punya sikap, kita harus punya prinsip, dan kita juga mesti ini ya, misalkan kita harus menunjukkan juga jati diri kita, dan kita harus tunjukkan ya, misalkan kita suatu saat lagi ada acara, terus acara itu misalkan ulang tahun temen atau mungkin acara kumpul-kumpul rumah temen, terus ada azan gitu ya, terus kemudian ini waktunya sholat nih, tapi teman-teman masih asik nih gue segala macem ya, ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Kita jangan sampai terpengaruh juga. Kita harus isi, saya isi dulu, mau kemana, saya mau sholat. Nah ini penting gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan di perjalanan juga sama, di jalan, waktu azan, kita naik motor kita sholat. Insya Allah nanti akan Allah berikan ketenangan, Allah berikan kebaikan. Itu mungkin sedikit contoh. Semoga bisa bermanfaat. Baik, kakak kembalikan ke MC, silakan MC. Baik, terima kasih Kak Dedi atas ilmunya Kak. Semoga makin bermanfaat bagi kita semua. Silakan teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Ayo yang mau nanya, silakan. Atau saya dulu Kak yang nanya Kak. Nah, boleh, silakan. Ya. Nah, saya mau nanya Kak ini Kak mengenai untuk menegakkan keadilan dan menegakkan kebenaran Kak. Kan kita kan kalau mau menegakkan keadilan dan kebenaran itu kan pasti ada aja Kak kayak hambatannya gitu Kak. Contohnya kayak kasus Pak Novel Baswedan tuh. Dia kan mau menegakkan keadilan tapi ternyata kan disiram sama air keras gitu. Ada lagi sampai yang dibunuh, ada lagi sampai yang diracun. Nah itu menurut Kak Dedi gimana Kak tanggapannya Kak? Ya baik, teman-teman sekalian, ya mungkin kondisi saat ini tidak ideal ya. Nah, ini kalau misalkan kita melihat adanya disparitas, adanya perpecahan, adanya krisis seperti itu di negeri kita, itu adalah sesuatu yang mungkin tidak ideal gitu ya. Harusnya tidak seperti itu gitu ya. Yang namanya yang salah itu harus diadili dan dalam kondisi yang memang sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tapi teman-teman sekalian, nah itu pentingnya kesadaran itu dari personal gitu ya. Kalau misalkan yang sadar cuma kita, yang lain itu apatis, masa bodoh gitu ya, misalkan gitu biarin aja lah, yang penting gue besok masih bisa main, masih bisa kelayapan, masih bisa ini sama pokok-pokok temen, bodo amat dengan beda. Nah akhirnya isu itu tidak berkembang gitu ya, dan orang karena opini publik yang berkembangnya itu tidak membahas itu ya, yang dibahas tentang BTS, jadi udah hilang gitu aja. Nah makanya kita pentingnya adalah membentuk pribadi-pribadi yang paham tadi. Nah yang diantaranya adalah kayak begini, kita pendidikan kayak begini, kita membentuk pribadi-pribadi yang paham gitu ya. Jadi kita tahu gitu ya gitu. Dan akhirnya kita bisa mengambil sikap, itu suatu hal yang tidak baik, dan harus kita seperti itu.
Itu efek jangka panjang ya. Itu jangka panjangnya adalah kita membentuk dulu, membentuk adik-adik kelas kita, teman-teman kita tentang permasalahan keadilan dan lain-lain itu. Maksudnya dia pemahaman dulu terhadap dirinya sendiri, pemahaman terhadap lingkungan, pemahaman terhadap keislaman, dan dia bisa membedakan oh ini baik, itu tidak baik. Itu dari sisi yang pertama. Dan itu makanya kita penting untuk bisa mengajar kepada adik-adik kelas kita nih bagi isi mentoring dan lain-lain. Nah, terus yang kedua terkait dengan kondisi yang realnya ya, yang realnya kita harus mendukung yang adil, yang benar gitu ya. Dan kan sekarang kan ini ya, apa, dengan era digital ya, dengan era virtual ini kayaknya cepet banget informasi gitu ya. Kalau zaman dulu itu informasi itu mudah ditutup-tutupi. Kenapa? Karena kalau misalkan zaman dulu ya, zaman kakak itu medianya cuma satu, TVRI TV-nya. Radio cuma satu, RRI. Jadi kalau orang nutupin berita di TVRI sama RRI udah nggak ada yang tahu gitu. Misalkan ada kejadian kecelakaan, tapi karena nggak ada di TVRI orang nggak tahu. Tapi sekarang era medsos kan kencang banget ya. Orang dapat dengan mudah untuk mendapatkan informasi itu. Nah sebenarnya kalau dalam Islam sih nggak usah pakai tagar-tagar segala itu. Nah, kalau kita udah yakin bahwa kita yang salah itu akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu menjadi rem buat kita. Dan lagi bagaimana kalau orang yang nggak paham itu, gitu. Maksudnya orang yang semakin menjadi semakin zalim gitu ya. Akhirnya adalah kita mesti memberikan pemahaman yang sama bahwa ini tidak adil, tidak. Dan era medsos itu cepat banget informasinya. Tapi yang penting adalah ketika di era medsos itu tidak boleh sembarangan menyampaikan informasi yang tidak jelas ya, yang hoax itu ya. Hati-hati. Kenapa? Karena memang ada undang-undang ITE-nya gitu ya. Dan tapi kan sekarang juga media juga kan nggak semuanya media buruk. Banyak media yang bagus-bagus juga kok yang menyampaikan itu gitu ya. Channel-channel YouTube sekarang juga banyak yang bagus. Ada Rocky Gerung, ada Sugeng Arif, ada Rafli Harun, ada Neno Respon Channel, ada Sawa Media Channel, ada banyak banget. Ya ininya kan ada TV One, ada macam-macam. Jadi berita itu akan cepat. Nah tapi di sisi lain yakinlah bahwa sebaik-baiknya mereka membuat makar itu, membuat rencana keburukan, maka Allah sebaik-baik pembalas gitu. Ayatnya wa makaru makarullah wallahu khairul makirin. Mereka hendak mencoba menipu Allah dengan membuat makar, membuat skenario buruk. Tapi ingatlah bahwa sesungguhnya skenario yang paling dahsyat adalah skenario Allah. Wallahu khairul makirin. Maka siapa yang bisa membuat skenario paling hebat selain Allah? Gitu. Jadi intinya di situ kita harus belajar, kita harus memahami, dan kita tidak buta dengan informasi. Makanya penting banget kita belajar politik, penting banget kita belajar tentang sejarah. Karena sejarah itu akan cenderung berulang, teman-teman. Jadi sejarah yang ada di zaman sekarang itu adalah perulangan dari sejarah-sejarah sebelumnya ternyata. Kalau misalkan kita melihat ada sejarah, ada pemimpin yang mungkin tidak adil gitu ya. Kita bisa melihat ada sejarah pemimpin yang dahsyat lebih tidak adil lagi gitu ya. Ada Namrus, ada Fir'aun gitu. Nah, bagaimana cara menyikapinya ya? Cara menyikapinya adalah kita melihat dari sejarah itu bagaimana Nabi Musa menghadapi mereka gitu. Bagaimana Nabi Musa menyampaikan kan diperintahkan Allah itu bersama dengan Harun untuk menghadap Fir'aun, menyampaikan. Sampai akhirnya Nabi Musa berdoa, Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Dia berdoa seperti itu sebelum berangkat. Jadi cara yang paling tepat untuk menghadapi sebuah fenomena ya, fenomena itu tidak mesti yang hanya itu saja ya, tapi ada banyak fenomena-fenomena yang kita hadapi saat ini adalah melihat dari rujukan cara tips-tips menghadapi hal itu, yaitu adalah Al-Quran. Sebaik-baiknya rujukan adalah Al-Quran. Bagaimana ya Al-Quran itu kan kisahnya luar biasa ya. Ada kisah konflik keluarga. Orang tua mendidik anak-anak banyak tapi pada berantem gitu ya. Kenapa? Karena anak-anak ini nggak suka iri dengan saudaranya. Ada kisahnya? Ada. Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Terus ada kisah yang lain.
bagaimana seorang yang udah berilmu tapi dia merasa cukup dengan ilmunya, kemudian dia tidak tahu dengan ilmu yang itu, tapi dia merasa lebih gitu ya. Ada nggak? Ada. Contohnya adalah ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, ya kan? Dia merasa bahwa ilmunya udah banyak, tapi ketika melihat Nabi Khidir melakukan hal-hal yang tidak umum, Nabi Musa kaget, oh ternyata ada yang lebih dari dia. Itu kan diajarkan dalam sejarah dan ada di dalam Al-Quran. Banyak sekali itu kisah-kisah. Kalau misalnya kita mau buka sejarah itu, kisah Al-Quran itu banyak sekali hal-hal tips-tips yang bisa kita menghadapi. Ini jelas nggak ya? Putus-putus ini. Jelas Kak. Jelas. Dan diantaranya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh untuk mengingatkan teman-teman. Jadi jangan khawatir gitu ya. Semuanya itu sudah diatur kok sama Allah. Tapi kita harus berusaha untuk mengubahnya. Bagaimana? Di antara kita memilih pemimpin yang baik. Ketika berpartai kita pilih partai yang baik. Ketika memilih anggota legislatif kita pilih yang baik. Terus ketika pokoknya apa yang bisa kita lakukan kita lakukan. Dan kalau misalkan memang ada hal-hal yang tidak sesuai kita sampaikan. Ataupun kita pokoknya jangan sampai buta lah dengan informasi gitu. Oh ini kisahnya isu kita perkembang isu bangsa ini kita pelajari. Itu mudah-mudahan sedikit terjawab ya Mas, atau mungkin kurang jelas. Oke, baik Kak, jelas Kak. Makasih Kak. Nah, teman-teman, intinya adalah teman-teman ini posisi sekarang itu di usia masa muda ini, masa keemasan, yang sampai disia-siakan. Mungkin kita yang masih punya kesempatan untuk kuliah, kita maksimalkan kuliah, tapi tidak hanya menjadi orang yang nilai semata. Tapi kakak tetap akan berharap teman-teman nilai harus bagus, tapi tidak semata-mata ngejar nilai doang. Cari belajar agamanya dikuatin, dia juga punya amal soleh yang banyak juga, sehingga kita punya bekal gitu ya. Ketika ketemu Allah kita udah punya bekal. Ya. Tetap harus juga tadi nilai juga harus tetap baik. Karena kakak berharap teman-teman nanti bisa lanjut lagi S2, S3, menjadi doktor, menjadi profesor, kuliah lagi di luar negeri, dan macam-macam lah. Kalau misalkan nilainya sampai jeblok, susah itu nanti. Pokoknya dimaksimalin ya.